Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat. Selamat menyaksikan. Perkembangan politik di Indonesia akhir-akhir ini terasa begitu memburuk. Hal ini disebabkan tidak lain adalah oleh keserakahan manusia, juga keegoisannya. Di tengah pandemi saja, di Indonesia bisa terjadi korupsi. Hal ini sangatlah disayangkan. Kenapa sih bisa terjadi korupsi di tengah pandemi seperti ini, di tengah kesulitan bangsa ini? 1. Pedoman berpolitik yang baik tidak diterapkan. Apalagi pedoman politik yang berlandaskan Islam. Jika pedoman Islam digunakan di negeri ini, saya yakin politik Indonesia akan membuat negara ini damai dan sejahtera. Hal ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim yang sangat besar. Dan pemimpinnya pun mayoritas beragama Islam. Tapi kenapa napas islaminya tidak diterapkan saat memimpin? Padahal menurut saya, napas islami itu bukan berarti radikal. Padahal di dalam Islam sudah sangat dikemas universalitas Islam di dimensi kehidupan ini begitu lengkap, termasuk dalam bidang politik. Universalitas Islam memberikan banyak contoh-contoh yang bisa kita ikuti dalam lini kehidupan ini, terlebih dalam bidang politik. Kita punya role model, kita punya sosok yang bisa kita tiru, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan pimpinan yang bisa kita tiru, di mana beliau mencerminkan sosok pemimpin yang sangat sempurna. Yang pertama, beliau memiliki sifat sidik, patonah, tablik, dan amanah. Mungkin banyak pemimpin yang cerdas di muka bumi ini atau di negeri ini, tapi mungkin mereka tidak memiliki sifat amanah, sehingga terjadilah korupsi. Nah, kembali lagi, berarti Islam dalam politik begitu memperhatikan dengan sangat baik dan menjunjung kesejahteraan bukan hanya di dunia, namun juga sampai di akhirat. Berbicara tentang universalitas Islam, khususnya di bidang politik yang sedang kita bahas ini, dan juga di dalam pemerintahan, tentunya mempunyai istilah sendiri ya. Dan istilah politik di dalam Islam dikenal sebagai siyasah, di mana siyasah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu siyasah syariat dan siyasah bukan syariah. Di mana siyasah syariah ini membawa seluruh umat manusia untuk berpandangan terhadap syariat dan pemerintahan yang bekerja untuk menjaga agama dan dunia. Selalu ingat semuanya berlandaskan agama. Jadi begitu indahnya sekali Islam mengemas segala sesuatu. Dan selalu ingat dunia gitu, tidak egois ya. Jadi semua aspek diingat, diperhatikan. Yang kedua yaitu siyasah bukan syariat, di mana hal ini membawa manusia pada pandangan perundang-undangan sebagai pengganti ajaran Islam dan berbeda dengan syariat Islam. Dan menurut Hasan al-Banna meyakini bahwa politik adalah bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari Islam. Dan Islam menempatkan politik sebagai politik yang bertujuan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yoga Budi Perwira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Budi Perwira. Kalian dapat memanggil saya Yoga. Mendengar penjelasan dari rekan saya Yayu Islami, kita menyadari 2. Prinsip persamaan. Hal ini berarti bahwa manusia diikat dalam satu ikatan persaudaraan yang memiliki kaitan hak juga kewajiban yang sama, dan di dalam Islam lagi-lagi ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Pencipta kecuali dalam hal ketakwaan. 3. Prinsip kebebasan. Hal ini merupakan konsep yang didasari oleh penghormatan terhadap nilai-nilai manusia, dan kebebasan dalam Islam merupakan fitrah manusia bebas memilih kebaikan atau keburukan, namun tetap bertanggung jawab. Namun manusia tidak dibenarkan untuk menggunakan kebebasannya secara semena-mena. Namun kebebasan ini dibatasi oleh perintah dan larangan berdasarkan kesepakatan kebebasan bergerak yang berpedoman pada nilai-nilai agama dan sosial. 4. Prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia merupakan hal yang permanen yang dimiliki manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh dua rekan saya, kita bisa simpulkan bahwa relasi Islam dan negara itu tidak bisa terpisahkan. Agama dan negara memiliki kedudukan yang begitu berarti bagi masyarakat, di mana agama memiliki kedudukan bagi manusia yang berhubungan langsung dengan Sang Pencipta, sedangkan negara menjadi sebuah tempat yang di dalamnya terdapat segenap aturan yang dimiliki masyarakat yang dipertanggungjawabkan terhadap pemerintah yang ada. Menurut Edi Gunawan, menyatakan dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep yang harus dipahami. Salah satunya adalah paham teori aksi langsung yang meyakini bahwa pemerintahan merupakan kekuasaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adanya negara ini diyakini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini bertentangan dengan paham sekuler yang menyatakan bahwa negara dan agama merupakan suatu yang terpisah dan berbeda. Keduanya tidak memiliki hubungan. Negara menjadi urusan duniawi, sedangkan agama menjadi urusan rohani. Dari situ, menurut Edi Gunawan menyatakan hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hubungan agama yang bersifat antagonis, yang memiliki ciri dan kekacauan antara negara dengan Islam sebagai agama. Hal ini terpisah dari perbedaan keberpihakan pemahaman agama antar masyarakat dalam antagonistik ini. Negara menduga jika Islam memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk menyaingi keberadaan negara. Hubungan kedua yaitu akomodatif, di mana antar negara dan agama memiliki hubungan yang saling melengkapi dan berusaha mengurangi agar tidak terjadi konflik. Dalam hal ini negara mendukung Islam karena mengetahui jika umat Islam memiliki kekuasaan politik yang potensial. Berkaitan dengan relasi agama dan negara yang sudah dijelaskan, keduanya memiliki nilai dan memiliki nafas tersendiri, di mana negara memiliki nafas nasionalisme, agama pun memiliki gaungnya tersendiri atau yang kita kenal nasionalisme religius. Nasionalisme religius ini merupakan bentuk lain dari nasionalisme, di mana nasionalisme Indonesia ini hadir karena bersatunya kita dalam melawan penjajahan. Bersatunya Indonesia di tengah kebinekaannya
pada saat melawan penjajah, menjadikan Indonesia menjadi negara yang pluralitas tinggi, dan ini tidak luput dari keberagaman agama yang ada, yang menjadi hal penting dari terbentuknya nasionalisme. Nasionalisme berasal dari dua kata, yakni nasional dan isme, yang merupakan paham kebangsaan dan mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Selain itu, nasionalisme berasal dari kata nation yang sepadan dengan bangsa dan dilihat dari pengertian antropologis juga sosiologis. Bangsa dibentuk oleh persekutuan hidup masyarakat di mana mereka memiliki rasa kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Maulana Arif. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya Fadli, kecintaan terhadap tanah air pun dikenal dalam Islam, di mana terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW ketika ia diusir dari Mekah oleh orang-orang Quraisy. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Ukail, dari Az-Zuhri, dari Abu Sulamah, dari Abdullah bin Adi bin Hamra Az-Zuhri. Dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berdiri di Hazwarah, daerah Mekah, sambil bersabda, demi Allah, sesungguhnya kamu, kota Mekah, adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir di tempatmu, niscaya saya tidak akan keluar darimu. Berkaitan dengan agama, nasionalisme memiliki bentuk lain, yaitu nasionalisme religius. Nasionalisme religius merupakan nasionalisme yang menunjukkan negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Sebagai contoh nasionalisme Turki modern yang muncul sebagai reaksi terhadap kehancuran Turki Utsmani. Nasionalisme religius adalah konsep dan karakter kebangsaan paling cocok dan relevan bagi negara Indonesia, yang di dalamnya memiliki masyarakat plural. Sedangkan Pancasila merupakan titik temu dari pluralitas agama, etnis, dan budaya yang menjadi ideologi dasar negara. Dan Undang-Undang 1945 merupakan bentuk rekonstruksi negara yang merumuskan negara yang religius dengan dasar ideologi Pancasila, di mana hal ini terpampang pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menyimpulkan bahwa keagamaan yang telah menyatu dengan nasionalisme, sekalipun Islam sebagai agama dengan pengaruh terbesar di Indonesia, namun tidak menjadikan Islam sebagai ideologi, dan dengan hal ini setiap umat beragama dengan berbagai kepercayaan serta etnis dan memainkan perannya untuk membangun bangsa. Semangat nasionalisme ini yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini. Dari penjelasan ini, kita selaku umat Islam semoga bisa merekonstruksi nilai nasionalisme dan religius dengan baik. Semoga kita bisa menerapkan nilai nasionalisme religius sesuai dengan kaidah dan tentunya tidak radikal. Dan semoga dengan rasa nasionalisme dan nasionalisme religius kita mampu membawa keadilan dan kemaslahatan bagi negeri ini. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan semua, yaitu universalitas Islam bersifat menyeluruh bagi dimensi kehidupan ini. Tidak ada satupun orang yang lolos dari kacamata Islam, dan apabila pedoman-pedoman agama Islam diterapkan dengan sangat baik dalam setiap lini kehidupan, jaminannya adalah kita akan mendapat keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, khususnya dalam hal ini adalah politik dan pemerintahan. Insya Allah apabila diterapkan konsep Islam dengan baik, tentunya tidak akan terjadi penyimpangan. Terima kasih.